Hanya kalau ditegur, oh nggih, akperiri, ndek keras hati. Ini dimin ngaji salah unin tuan guru kah datang untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Apa maknanya? Lamun dengan dek mele lalu ngaji, timak matena lalu ngaji din gemas. Ibu banyak di dunia ini merasa sholatnya sudah sempurna ngaji. Demi Allah saya sampaikan, menganggap dirinya benar. Bang, ini solen tokol berselambang. Sanak bijih, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang teringat di sini tiang ingat, nah, pernah yang sampaikan di mana-mana. Begitu kita bangun dari tidur, yang kita baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa ilaihin. Artinya yang kita syukuri pertama itu diberikan hidup oleh Allah. Tak pernah kita bilang alhamdulillah ya Allah memberikan sehat, tidak. Rasulullah mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kau berikan saya hidup setelah saya mati tadi malam. Berarti yang paling mahal adalah hidup. Dituah demit meleng, alhamdulillah masih masak, alhamdulillah masih hirup, alhamdulillah masih kenges dadah. Yang kita ucapkan adalah bersyukur karena masih hidup. Maka hari ini kalimah itu saya mengundang Bapak Ibu, kita bersyukur di tempat yang mulia ini karena masih diberikan hidup oleh Allah walaupun banyak cobaannya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pokok mirup, ini pokok mirup ini. Kecuali lama mati jadi tahu niki sila. Pokok irup pasti akan diuji dengan yang jelek sama yang bagus. Hari ini ujian kita berbeda-beda. Ada yang sedang sehat tapi uangnya ndak ada. Arak sak kepe ngeluik lagu kuyang sehat. Arak sak kepe ngenara, mohon maaf niki sila sehat lagu bebalu niki sila dan udah semama niki sila. Ada saja cobaannya hari ini. Makanya apapun bentuk cobaan itu, yang penting kita masih hidup. Kalau masih hidup bisa cari jodoh ndak Ibu? Coba bareng-bareng, kalau masih hidup bisa cari jodoh ndak? Ndak ada bebalu cantik mati tepidang sikat tuan, ndak ada nih kesini. Bagaimanapun maunya Ustadz Fajri, kalau sudah mati putus cinta. Maka hidup ini bisa mencari jodoh, bisa dicari asal masih hidup. Uang bisa dicari asal masih hidup. Sehat bisa dicari asal masih hidup. Saya mau bertanya, Ibu masih hidup? Ada yang sudah mati nih? Tidak ada. Kita semua masih hidup berarti. Ini yang saya syukuri. Saya kira ada yang ngaji mati di sini. Semua kita masih hidup hari ini. Makanya kita sambut dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat gantungan kita, toladan kita, harapan untuk membantu kita di yaumil qiyamah. Nanti tidak ada yang bisa bantu kita. Di sana kita saling tengok. Apa aja? Tidak ada. Saya pikir ada yang kedip-kedip. Masya Allah. Ya sudah, yang datang. Jangan anu sudah. Kita mau sudah serius di kisah. Apa nih lupa di kisah jaring? Tak ada yang bisa bantu kita nanti di sana. Tak ada harapan. Hanya Dia yang berani bela kita semua. Miliaran orang Dia yang tampil. Saya yang memberi syafaat. Makanya di saat hidup kita lupakan Rasulullah. Makanya di saat hidup lupakan Rasulullah, nanti saat mati kita dilupakan oleh beliau. Makanya banyak-banyak bersalawat. Apapun perjalanan ibadah, mulaikan dengan salawat, akhiri dengan salawat. Makanya kalau kita roah, ibu nanti roah apa? Salawat. Salaman sallallahu ala Muhammad, terus begitu. Nah, hari ini kita awali pengajian kita untuk menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Artinya boleh dijadikan doa. Karena andai dosa kita seperti buih di lautan, andai dosa kita seperti dedaunan kering seluruh dunia ini, manakala kita bersalawat langsung berguguran dosa-dosa kita, langsung berguguran. Tapi dua syaratnya, pertama bihurmatin, yang kedua biniyatin, dengan penuh rasa hormat. Coba makin kita aja dipanggil, misal saya panggil Ustadz Pajeri, marah enggak dia? Dipanggil sama orang, mohon maaf mami, pasti marah. Nama ibu Fatimah, petimok, pasti marah kita. Makanya dengan rasa hormat, ini Rasulullah yang kita baca dengan rasa niat, dinarak niat telepon, marah kita. Sedang saling telepon ini sama kekasihnya, langsung mun matiin. Apa yang terkena dinarak niat telepon, lamun san dinarak niat dendek be telepon kuning ke sini. Nah, sering kita bilang seperti itu. Makanya jangan sampai dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengan penuh hormat, dengan penuh niat, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayon ibu, kayon berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan yang bilang kayun dipanggil untuk Mekah Madinah. Amin. Berziarah kepada kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alam sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu
wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Boleh lagi sekali. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam, salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Sejuk hati ini kalau kita bersalawat. Senang rasanya kalau kita pakai niat dan ada tujuan. Kalau kita nelpon sembarangan, tidak ada nikmatnya. Kalau kita telepon Nabi dengan penuh rasa khusyuk, maka nikmat. Mau ngerawas kanji Nabi, sempat saya bicara dengan Nabi. Karena begitu kita salawat, sama artinya kita telepon Nabi, sama artinya kita SMS dan WA, Instagram, apalagi namanya, Facebook dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ada kalimah yang luar biasa yang sampaikan sama jamaah yang belum hadir. Sebelum saya masuk pembahasan, apa katanya kalimah itu? Manusia kalau ingin melihat dirinya cantik, sudah sempurna atau tidak, maka dia harus memakai wadah yang disebut dengan cermin. Kalau cermin niki bahasa lingkung apa? Kaca. Oh kaca. Kaca Pak Jeri, kaca Pak Jeri. Nah ingat-ingat, berarti bahasa lingkung kaca. Bahasa batu menek kesena. Oh ini kesina. Kan beda. Lingkung kaca. Kaca. Maka ibu kalau ingin melihat mukanya cantik, kurang banyak jerawatan atau hilang jerawat, media namanya kaca. Kaca. Saya lihat ibu kalau pakai pupur pasti pakai kaca. Kaca. Saya teliti ibu-ibu, kalau saya sering jalan-jalan lah di tempat pemandian, habis mandi, ibu saya pikir keluarkan uang, ternyata kaca. Meni kebeliin meme. Begini besarnya, sekedar dia pakai. Kaca. Apa maknanya? Karena kita tidak bisa melihat diri kita, harus dengan wadah agar kita melihat kesempurnaan kita. Pasang jilbab di depan kaca, bekincu di depan kaca. Ya dong. Keren istilah. Ibu jawab ya dong. Kadang sama YouTube ini. Pasang jilbab pakai kaca. Ya dong. Insyaallah. Semua pakai kaca untuk kesempurnaannya. Apalagi ini Ustadz Fajri mau berangkat kerja,
itu pakai kaca sambil berdiri. Boleh dikasih petai apa-apa nih kasih. Maka kaca ini penting ibu. Coba ibu bayangkan kalau pakai pupur tidak pakai kaca, tebal letih lemes senin. Maka makan kanca kincun ni bekincu. Tekelek si dengan, apa tekelek? Ternyata erongan bekincu ni kasih. Nah, hati-hati. Tapi apa maknanya hari ini? Kita ingin melihat diri kita sudah sempurna atau tidak di dalam beribadah, pakai wadah yang disebut dengan majelis ilmu. Ibu banyak di dunia ini merasa sholatnya sudah sempurna, tetapi dia tidak pernah ngaji. Demi Allah saya sampaikan, menganggap dirinya benar, tetapi begitu diteliti sama ulama lewat pengajian, salah. Ibarat dengan bekincu irung entaon. Paran diri dah sempurna, mun paran diri tekalele engas nak nikesila, ternyata tekalele torek ruhan nikesila. Ini konsepnya hari ini. Kalau ingin melihat ibadah sempurna atau tidak, akhlak kita sempurna atau tidak, pergaulan kita sempurna atau tidak, hanya satu wadahnya, datang ke majelis ilmu untuk saling memperingati. Iya, tetap peringat ibu, bapak, ibu, la ilaha illallah, ibu, ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadik sandik lelah indah. Ia lemas keni dari si pinate wani kesila. Nah, ini wadah. Karena Allah berfirman, "Wasakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling peringati, saling ingatkan. Karena saling memperingati ini sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Ina ya itu peringat diri. Ingat-ingat ngaji niki atlet itu peringat diri. Banyak kekurangan kita dalam ibadah, banyak kurang dalam akhlak, banyak kurang. Dinarak dengan niat tahun kurang atau ndik, lamun dik teserminan si dengan lain. Makanya kalau ditegur, onggih ak periri ndek keras hati. Ini dimin ngaji salah unin tuan guru kah datang. Mencengong di tuan guru nak dikemas lalu ni dan. Maka hati-hati. Ibu, kita yang datang ngaji ini kalau niat ikhlas pasti nerima. Kalau tidak ikhlas pasti dia membenci. Kenapa? Ada kalimah yang saya petik dalam kalimah. Saya sering baca-baca ibu. Apa katanya dalam kalimah itu? Sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Apa maknanya? Lamun dengan dek mele lalu ngaji, timak matena lalu ngaji din gemas. Din gem barang-barang din gem mas. Lalat sukanya ke sampah, bunga napiaran, kumbang sukanya minum bunga. Artinya yang dapat hidayah senang berangkat ngaji. Orang-orang yang pemarah tak akan pernah senang dengan majelis ilmu. Maka ibu adalah bunga dalam ilmu. Alhamdulillah. Mami adalah bunga dalam ilmu yang mencari keindahan bunga itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, makin bagaimana caranya agar ngaji ini ada maknanya? Karena ibu banyak datang ngaji, terekeng-rekeng, andena tahu ngeraos langan dia, itu doang liwat. Senin nih, Selasa nih,
tetapi akan menjadi saksi nanti. Dunia ini akan berkata, setiap Senin dia lewat, setiap Minggu sore dia datang. Makanya ibu kalau ngaji ini lain-lain tempatnya duduk, nenek iya diri di kesina, barat ni yang ngepean di kesina. Lemak jelo Jumat namiaran, jelo Minggu salemak tu tahun dia mekengat ni tu. Maka tolong pindah ibu agar jadi saksi. Mengka bumi ini tidak mau jadi saksi, tapi dah kiri tahun ya Allah nih dekat tembok ni. Si pendak lalu ngeraus dekat tembok, iya diri tahu kan badek di kesini. Maka pindah, ngaji ini berpindah-pindah. Makanya makin banyak mendatangi majelis ilmu, makin banyak yang akan menjadi saksi bahwa kita adalah kumbang yang mencari bunga untuk akhirat. Alhamdulillah. Nah makin, wahai bunga-bunga yang indah, wahai kumbang-kumbang yang indah, mari kita beristighfar kepada Allah hari ini. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah sebagai pencari kebenaran melalui majelis taklim atau majelis ilmu dakwah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Lagi sekali, Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alam. Ibu, apapun yang kita lakukan akan dibayar cash oleh Allah. Ingat-ingat, hidup ini tergantung kita. Kalau kita ingin senang, maka Allah akan memberikan senang. Kalau kita ingin susah, maka Allah memberikan susah. Tergantung kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yuzlimun nas walakinna nas anfusahum yazlimun. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia, tetapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Susah berarti ibadah yang kurang. Mohon maaf ibu, sering kita tapi salahkan orang lain. Contoh. Ibu sakit asam urat. Asam urat ini ibu, asam urat. Dokter bilang apa? Bu, jangan makan tolang kacang. Beres dokter. Dia nuah kelur tolang kacang, lagu pecel telu jembung. Pecel telu jembung Ustaz Fajri. Ketuaan si dokter dikuahkan pecanu tolang kacang tuan guru lagu pecel telu jembung. Maka akan kembali ke kita ibu. Apa yang kita perbuat di dunia ini akan kembali kepada kita. Kalau kita zalimi diri kita sendiri, maka kita yang akan menerimanya. Ibu harus yakin, begitu berangkat ngaji, kebaikan sudah menunggu kita. Amin. Begitu ibu ketika mau pasang jilbab, Bismillahirrahmanirrahim, ya kalau ngaji ya Allah, 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 pasang cincin, ya kalau ngaji ya Allah, pasang semprot, ya kalau ngaji ya Allah. Agar apa yang kita perbuat ini niatnya ngaji. Bapak pasang songkok, ya kalau ngaji ya Allah. Baik sorban, ya kalau ngaji ya Allah. Apa bapak? Apapun yang dipakai itu ngomongnya adalah akadun ngaji ya Allah.
usah dilihat-lihatkan, tapi dari rumah sudah kita berniat. Karena Allah berfirman, Bapak Ibu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ibu harus yakin itu. Begitu kita berangkat ngaji, kebaikan dunia sudah menunggu, kebaikan keluarga sudah menunggu, kebaikan hidup kita sudah menunggu. Asal yakin. Yakin Ibu? Yakin Ibu? Nah, hari ini konsepnya adalah apapun yang Ibu pakai, bilang saya mau ngaji ya Allah. Pakai motor, bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngaji ya Allah. Jalan, saya mau ngaji ya Allah. Kan jarang seperti itu. Sehingga lowe dengan mandak kina. Mandak kina. Sehingga tidak usah cerita sama orang lain, cukup cerita sama Allah. Jelas uning nina? Jelas. Sekarang hari ini sudah tidak ada relevannya kita mengadu kepada orang lain. Tidak usah taruh di status WA, saya mau ngaji ke Ustadz Fajri, dinara dengan apa ya kamu? Sudahlah, bilang saja. Lalu ngaji ya Allah. Apapun yang diniatkan itu menjadi pahala ngaji. Jelas Ibu, garis kali jelas. Nenek arak tendok-tendok nih. Maka semua apapun, Ustadz Fajri juga begitu. Saya, Ibu, apapun, saya niatkan bikin rumah tempat orang ngaji. Saya tanam untuk orang ngaji. Tempat duduk agar orang ngaji senang. Saya nyapu hari Jumat untuk orang ngaji. Jumat itu saya yang nyapu Ibu. Tempat Ibu duduk itu saya yang nyapu. Tapi saya niat begitu Ibu duduk dengan indah, betapa senangnya saya ketika Ibu senang duduk. Lamun ngoromun kena kain bebek kuning di sini. Ingat-ingat Ustadz Fajri, tolong kasih baik-baik gini. Jangan sampai bila perlu kasih air satu-satu di sini. Nah, hari ini niat itu tak usah diumbar. Cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saya menyembah, kepadamu saya minta tolong. Kita ngaji untuk menyembah Allah, pasti ditolong oleh Allah. Intan surullah yansurkumullah. Kalau kita menolong agama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Saya yakin di antara kita ini susah datang ngaji. Bilang dalam waktu berangkat, ya Allah, saya ada susah. Semoga dengan ngaji ini Engkau memberikan jalan keluarnya. Tidak usah lagi nyebut-nyebut di majelis saat berangkat Ibu. Maka niat pertama itu kembali ke in ahsantum Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik, ahsantum li ampusikum, kembalikan kepada diri kita. Tidak usah orang lain. Kita hari ini niat untuk kita, ibadah untuk kita, apapun yang kita kerjakan akan kembali kepada kita semua. Alhamdulillah. Makanya kesehatan, kesenangan, kebahagiaan orang lain tidak diberikan oleh Allah, kita pasti diberikan walaupun ada kekurangannya. Dia mungkin ya tetebing sempurna si Allah, ada saja kurangnya. Karena dari sana cobaan Allah agar kita istiqomah. Istiqomah kadit sak tetap gawean sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, niat ngaji niki 3 yang terpenting. Pertama, supaya saya menjadi orang alim.
Dindik makna alim niki harus sejari tuan guru ustaz. Maknanya kadit sak nenaon. Alim makna nenaon. Lamun muah beniat itu kadit sak jari dengan alim, insyaallah tamen pengajian. Insyaallah dedait dina niki sila. Yang kedua, supaya menjadi orang soleh, agar kita sebelum ngaji mungkin kita tidak rajin sholat, sesudahnya ngaji pasti kita akan rajin sholat. Yang ketiga, supaya kita dapat surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Ina lamun muah senang beniat ya juk surga, orangnya ngaji senyum ibu, senyum ngaji. Ini selama ngaji yang nyebang diri. Narak beru nang lelelek sekedik kisila. Senyum ibu, senyum. Karena senyum itu adalah lisannya orang-orang yang masuk surga. Lamun nyebang, ya aran lisan orang neraka. Ini nyebang doang. Senyum. Barak tiang. Kedip ibu. Senyum. Berdagang je berapa? Senyum. Dedek nyebang. Ini solen tokol berselambang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah, senyum. Karena tujuan kita surga. Kan surga. Dari berangkat senyum. Dari berangkat ngaji senyum. Memotor. Karena saya kemarin ada pengajian ibu di bijennya Tuan Guru anak Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Saya boleh contohkan kan apa kata beliau yang orang lain yang ceramah. Kalau senyum sekali itu tanda masih hidup. Tanda masih hidup. Senyum 10 kali tanda bahagia. 100 kali super bahagia. Kalau senyum setiap saat orang gila niki sila. Semua niki sila. Makanya ibu saya ingin kita ini yang ngaji-ngaji ini dari berangkat senyum. Ini makan bermotor. Narak dengan musapa. Kita jauh jadi ahli surga ini bapak. Makanya benar bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum biriadil jinan farta'u. Kalau kau singgah di kebun sorga, betul di kebun sorga. Harap baik dengan susah di dalam kebun. Berarti dalam susah di dalam kebun ya mulai penyusahan kisila. Makanya hari ini agar senyum belajar senyum. Mela mengaji senyum, di dalam majelis senyum, pulang senyum. Makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, tanda ibu bahagia itu pulang ngaji senyum. Ketemu dengan suami, assalamualaikum kakak, I love you. Agak bagus. Inak barah ya tapi bapak kenu niki sila. Oh rendang, nyeng niki sila. Maka ini yang bagus niki sila. Makanya belajar senyum, bapak ibu jamaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niat yang pertama agar kita menjadi orang alim berilmu, yang kedua menjadi orang saleh, yang ketiga agar masuk surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Minimal surga senyum dulu, minimal surga senyum. Mohon maaf ibu. Nah kadang-kadang kita nanti di delete sama ini, jangan diadu nih. Kadang-kadang penceramah tidak senyum-senyum, soalnya baca kitab. Akhir melin terlesat si jamaah di kesina. Senyumlah sedikit, ibu. Maka senyum bapak ibu jamaah yang berAllah SWT. Nah, cuma hati-hati.
Hati-hati. Begitu kita datang ngaji ada niat mau jadi orang alim, mau jadi orang soleh, mau masuk surga, datang yang namanya setan. Dimit lalu ngaji, mut paran diri wah paling pintar, mut paran diri wah paling alim. Dimit lalu ngaji, mut paran diri wah paling soleh. Dimit lalu ngaji, mut paran diri ya mesak ngipi surga. Anu luwek dengan menamang kinina. Wah, lama mengaji juga tuh ya, dia mata surga. Aku kan siapa mata surga? Papuk menung ngepean. Anena papuk ngepean arah entek niki sila. Kita sama-sama berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Sehingga hati-hati mami, mohon maaf, yang sudah ahli berjamaah, yang sudah ahli zikir, yang sudah ahli ilmu, yang sudah ahli salawat. Karena di antara ibu-ibu ini kan lain-lain amalannya. Ada yang senang zikir, ada yang senang salawat, ada yang senang istighfar. Berbeda-beda ibu. Karena sering saya lihat ibu-ibu kalau jalan pulang ngaji ibu, ada yang bilang sallallahu ala Muhammad, ada sallallahul azim, ada bilang la ilaha illallah. Ada banyak amalan yang membuat kita sampai kepada Allah, berbeda-beda. Ahli zikir jangan menganggap dirinya sudah penduduk surga, menganggap orang yang tidak ikut sama dia tidak masuk surga. Ahli berjamaah hati-hati. Ketika kita tidak ikut dia mengatakan dek mata masuk surga lama mandik milu le aku. Ustaz Fajri juga hati-hati, lama mandik ngaji juga tujak dek mata masuk surga. Hati-hati, semua kita berhati-hati hari ini. Sehingga Nabi basan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kitab sebelah tempatnya di dalam mobil. Nabi basan Sayyidina Umar, man qala ana alimun fahuwa jahilun. Saya ngerawas bahwa dia mengatakan aku orang alim, aku dengan pintar, maka bahwa jahilun, ia dengan bodoh. Pokok menganggap diri pintar, bodoh. Pokok akui diri pintar, bodoh. Makanya ngaji, tetap ngaji, tapi jangan merasa diri pintar, selalu merasa bodoh. Di narak pendaitek lagu ibadah, keluik pendaitek lagu ndek ibadah. Nah, tidak usah diceritakan sama orang lain hasil kita ngaji. Aku baru semeni hadis mau kapalan, mau amalan. Tidak usah diceritakan. Karena banyak ibu-ibu ini baru salaman sama saya, apa katanya? 1000 kali zikir wibianari tuninan dalam mangat pret together uning kisir. Anu lowe dengan ina di tua ketua anu selong-elong kena anu demi suruh berselawat dari tua dia uning kisir napi uning kena karo belah wibiah uning kisir. Apa tujuan? Jangan ibu cerita sama suami, jangan cerita sama istri, jangan cerita sama anak, cerita sama orang lain. Cukup kepada Allah. Zikir kepada Allah, ibadah karena Allah, salat karena Allah, ngaji karena Allah, salat karena, ibadah karena Allah, zikir karena Allah, istighfar karena Allah, lalu ngaji karena Allah, boya kaji mau. Onde. Alhamdulillah. Bagus, berarti pintar ibu niki sila. Bagus, berarti ngaji niki sila. Karena arak dengan simun sayang lalu tuan gurun karena Allah. Boya kaji mau karena Allah niki sila. Berarti ndek nendeng tuan guru niki sila. Sekalian belik-belik suara dan doang niki sila. Karena kadang-kadang jangan ada tersinggung ya. Ngajinya itu ndak paham dia. Lek jilun tuan guru nganggu. Lagu demet ketuan apa aja dikau dan nuni niki sila. Nganggu wale jilun tuan guru kadang sak teparan alim niki sila. Ngaji nuni niki sila. Mut solean men kantor.
Ini dikasih. Mau ketuaan apa jamaah? Dik tahu ini dikasih lah. Hari ini ibu jamaah yang langsung jangan menganggap diri pintar walaupun pintar. Karena apapun Allah bisa mencabutnya. Karena ilmu tertinggi wa ya'lamu ma la ta'lamun. Yang baram apa sadim nenaon. Ibu ngaji mungkin tak ngerti. Ibu ngaji tak paham. Apa kena tuan guru dia menang baik, bareh di memolik pasti terbarat si Allah. Ni kena dan saone eno harap doa mangat ya tebing petunjuk si Allah. Nah niki yang penting. Yang kedua pasan Sayyidina Umar aneh 4:30 6 ni pajeri Ustaz 5:30 asal lu kari 2 niki silake. Yang kedua pasan Sayyidina Umar mangqala anas salihun fawat toleh. Saya kena diriin aku ni dengan soleh maka dia toleh orang keji. Bapak ibu ya lengik nenek baik kena aku dengan soleh jangan, aku dengan alim, aku dengan pacu jangan, tak usah diungkapkan. Dendek ungkapan diam saja. Aneh lalu ngaji Allah yang membalas kita jadi orang soleh. Karena Nabi manik Allah subhanahu wa ta'ala resiko orang ngaji itu Bapak Ibu supaya ibu yakin hari ini saya bergairah betul ngaji hari ini walaupun sangat lelah Bapak Ibu. Sila resiko orang ngaji Pak, resiko ini resiko baik. Resiko kan ada 2, resiko jahat, resiko baik. Apa resikonya kak Tuhan? Ayahanda mami Tuhan, ibunda tiang man amila solihan min zakarin aw sum aw unsa wa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya beramal soleh nina mama asal dia beriman pasti dia tetap ngirup solah. Iya resiko dan dikesila. Makanya lamun datang ngaji yang solah hirup. Lamun datang ngaji yang solah keluarga. Lamun datang ngaji yang solah anak. Yang dalam ngaji yang solah selakian. Solah ahlaknya ialah memlumbar ngaji ia solah gede. Artinya gede tetap si dedek dia menulik ngaji serelengek balik udah di sini. Bukan maknanya senang kita tidur suami baik semua kehidupan yang baik akan diberikan oleh Allah. Solah hina solah hirup petina solah datang balik digirang begejuh kaca semama anak kendik telawat mai idah ini ngaji ndek uah melin tematik si anak kendik sila ya mak kembalikan datang ibadah kepada Allah maka semua akan baik. Saya rasakan mohon maaf ketika ngaji hari ini suami ibu yang mencari rezeki di luar negeri kah di luar daerah kah atau mencari apa ndek enja mau kepek lagu tetap yang selamat di si Allah amin selamat sehat letuina. Makanya ibu datang bukan untuk diri tetapi untuk keluarga juga. Ia tak berpikir dia ndek enja tiang terbalas anak saya di jauh tempatnya mungkin mereka diberikan kesenangan oleh Allah seperti saya beribadah di sini amin. Mungkin suami-suami kita yang ada merantau, anak-anak kita yang sedang mencari uang di luar negeri, gara-gara ibu datang ngaji, maka mereka diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sadu mina. Alhamdulillah. Nah ini konteksnya. Bukan kita dibayar cash, tapi mereka. Ada contoh ibu. Nanti di skip contoh ini Pak Jeri agar mereka tidak tersinggung. Ada seorang keluarga, dia di Taiwan, ngaji ke hari Jumat, dia sendiri yang tekad dia berikrar. Subhanallah Bapak Ibu, pas sedang kita istighfar, istighazah, astagfirullahaladzim, maka terjadi gempa yang ada di Taiwan itu. Maka kuasa Allah, katanya dia yang cerita itu, saya ditejujul si dengan lain Bapak Ibu yang menyelamatkan dia dari reruntuhan yang begitu tingginya. Dia bilang jamnya tepat seperti engkau sedang berzikir wahai istriku katanya. Makanya itulah keindahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak mendapatkannya
tapi keluarga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan nilai hanya diri kita. Mungkin kita yang kurang uang, suami yang sehat. Kita mungkin yang kurang sehat, gara-gara kita sakit, anak kita yang sehat. Kan satu keluarga kita dikisil. Dan mungkin selaput sehat. Ustadz Fajri yang sehat, istrinya sakit. Istrinya pergi lalu makan, nia kerowok le Bali dikisil. Maka silih berganti hidup ini. Bagaimana caranya? Selalu beramal soleh. Beramal soleh. Tetapi jangan mengaku menjadi orang soleh. Karena mangkala ana soleh fawat talih. Saya kena diri. Aku orang soleh, maka dia orang keji dan jelek. Paling lengek ni kisilah. Makanya jangan mengaku dalam hidup ini. Cukup Allah saja yang mengetahui. Yang ketiga, mangkala ana ahlil jannah bahwa ahli nar. Saya ngeraos, aku ahli surga, maka dia adalah ahli neraka. Ada teduk baik, lemak tu demit mati tu nenaun. Nani kita masuk surga atau tidak? Tidak ada yang tahu. Apa saya dengan ngaji setiap saat masuk surga? Dek tahun. Nah, barak bahasa peraya wah nyinyi nyaon wah ni kisila. Iya bahasa peraya ni. Tidak ada yang tahu. Yang ahli berjamaah, oke, ahli berjamaah. Yang ahli ngaji, oke, ahli ngaji. Tapi Rasulullah mematok, fa innaka la tadri uqbilat amrodat amal samud gawe niki dinarak dengan nenaun ngewikan terterima atau tertolak isi Allah. Di tahun. Nanti tahun terterima aja ceramah sekali dikit, lumbar ngaji doang ibu selangkah setahun ibadah. Terterima atau tidak? Wallahu a'lam. Andai nak tahun terterima aja lima jadi ibadah mu kembali di sini. Tapi kan kita tidak tahu ibu. Aneh kowur baik lemak tu barang-barang buka pencelengan. Nah lemak tu padang masar dia tu bedai. Aneh saya berbe pencelengan mau buka-buka darat telur ni di sini. Subhanallah. Saling ketua neto lemak. Bapak Jos men ketuan ina akan nunan. Hari I love you teh Bapak Jos di sini. Berbesin pencelengan, alhamdulillah apul ketuaan udah dikasih lah. Maka makan terbuka Ustadz Fajri, ketuaan si Bapak Jos mas, selalu mama saya ini Fajri, kamu kerajaan melalui ngaji, beremberuan pencelengan, arah 5 bapak udah dikasih lah. Kembali nyutup doang gawe, udah dikasih lah. Subhanallah. Nah kita tidak tahu dikasih lagi. Nah seperti ini Bapak Ibu, kita tidak tahu makanya jangan bangga. Ini terkena sini lah sekali nyuting pira pahala unini ite di kesina unini ite di kesina aneh gawe ini kesina gawe keterima atau di urusan Allah, alim atau di urusan soleh atau di urusan Allah. Aneh jelas ibu. Alhamdulillah iya wentat ngaji di kesina wah lemes lope di kesina harus kena lemas bawah lemas atas nih jangan kesina. Subhanallah. Nah ia tak berpikir makin di kesina walaupun apapun tetap semangat untuk menuntut ilmu agar menjadi orang alim, menjadi orang soleh dan masuk surga, dijauhkan dari nerakanya Allah. Bagaimana caranya? Kenyekem lampak ngaji, apapun yang karyan sebut ya lalu ngaji. Kan lupa kadang-kadang dikisilah. Kanggut lamun mesak kanggut ngeraos, nenek doang kancen tina kena. Ak lalu ngaji. Ak lalu ngaji. Sehingga kincu ini jadi saksi besok di hadapan Allah. Niman bumi nek ngeraos lagu kincu kena jangan beak uni dikisilah. Maka kita berbicara dengan Allah hanya berdua saja, tidak ada yang tahu. Nek sebelum nampak kena assalamualaikum lalu ngaji saya ketua iya luwek dengan sama ni nak dikesilah tabek juluk lalu ngaji cukup Ustaz Fajri dalam angan ni kuah ketua bro ni kena dikesilah nyon ketua cukup saat pasang jilbab saya akan ngaji. Mau mandi saya akan ngaji, bawa uang 2.000 saya akan bersedekah di pengajian. Sehingga lamun niatan dia mungkin beli
pentol. Karena arak waniatan jauh 5.000 ina. Muta julun jebak tan arak pentol. Ia membeli juluan ni kesila. Maka niatkan dulu agar tidak apa-apa ni kesila. Nah, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini masih banyak pembahasan sebenarnya, tapi sudah waktu lebih 40 menit. Cukup sudah niki karena maghrib jam 8 lewat, jam 6 lewat 8 menit. Mudah-mudahan pengajian hari ini membuat kita, apa doa-doa kita diterima oleh Allah, amin. Apa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Apa penyakit kita diganti dengan sehat, amin. Apa ruan cobaan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil mus, sambil senyum-senyum, balik maqasidana wa ghafir lana zambana ya wasi'al karomi ina ama samaton jari sila pada lumbar ngaji. Senyum, ingat kubur sudah menanti, kita semua pasti akan mati. Ingat kubur sudah menanti, kita semua pasti akan mati. Alhamdulillah. Nggih, kita tutup pengajian ini seperti biasa. Kita isi hati kita dengan kalimah Allah. Bagaimana caranya? Tutup penentang, tutup bibir. Tapi jangan senyum, ibu dikisilang. Tutup bibir, tutup penentang, memandang ke bawah. Katakan Allah di dalam hati kita, maka bahagia akan datang dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Dawat, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah abdalus zikri palam annahu la ilaha illallah la